Dan saudara, untuk melindungi wilayah NKRI, Tentara Nasional Indonesia membentuk satuan terintegrasi yang siaga mengantisipasi peningkatan ancaman. Pengamanan di Laut Natuna Utara juga terus diperketat pasca sejumlah nelayan Indonesia melihat kapal perang Tiongkok berlayar di kawasan itu. Mengantisipasi adanya eskalasi potensi konflik di kawasan Laut Natuna Utara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) membangun Satuan TNI Terintegrasi atau STT di Natuna. Indonesia memperkuat penjagaan di kawasan Laut Natuna Utara yang dulu dikenal dengan sebutan Laut Cina Selatan. Pengawasan diperketat di Laut Natuna Utara karena merupakan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelolanya. Namun, Laut Natuna Utara bukanlah perairan teritorial kedaulatan Indonesia dan semua negara memiliki hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan dan pelayaran internasional. Untuk itu, karena berpotensi menimbulkan sejumlah manuver dari militer negara asing, Pangkogap Ilhan I menegaskan, situasi di Laut Natuna Utara saat ini dalam pengawasan melekat dengan satuan gabungan kekuatan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara. Hal ini diyakini bisa melakukan penindakan awal dari agresivitas militer asing. Perlu saya sampaikan di sini bahwa isu yang selama ini terdengar di media yang sempat viral itu bahwa nelayan kita sering diganggu, sebenarnya tidak mengganggu. Jadi tidak ada kapal nelayan kita yang ditangkap oleh kapal perang asing, nggak ada itu, belum pernah terjadi. Ya, jadi tidak perlu takut pada para nelayan di Natuna ini, tidak perlu takut karena Satuan TNI tetap menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah perairan Natuna Utara. Jadi jangan khawatir. Tadi kami menggunakan Boeing 737 milik TNI AU melaksanakan patroli udara, melaksanakan pengamatan di perairan Natuna. Situasinya aman, terkendali, dan sangat kondusif. TNI juga secara rutin melaksanakan operasi patroli dan pengawasan, khususnya di titik perbatasan laut. Pengawasan ketat ini bermula dari munculnya video yang menjadi viral saat nelayan melihat kapal perang milik Tiongkok jenis destroyer dari jarak dekat di Laut Natuna Utara. TNI langsung memantau. Areal di sekitar Laut Natuna Utara tampak tidak terlalu ramai dan tidak terlihat adanya eskalasi atau intimidasi kapal asing. TNI akan menjaga wilayah NKRI dari berbagai potensi ancaman. Ada 4 kapal perang dan 1 helikopter yang berpatroli untuk melakukan pemantauan operasi pengamanan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana hasil pemantauan Satuan TNI terintegrasi hingga Kamis siang ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan langsung dari pulau terluar Indonesia, Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Jonah, di mana saja area pengawasan melekat 4 kapal perang TNI dan heli yang tengah berpatroli dan seperti apa hasil pengawasannya? Ya, selamat siang Juno dan saudara. Jadi untuk patroli dan pengawasan dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut. Jadi ini memang fokus kepada beberapa titik. Salah satunya adalah di zona ekonomi eksklusif dan ditambah lagi dengan adanya alur lintas kapal dagang. Jadi memang untuk fokus pemantauan ini lebih kepada lokasi yang lebih spesifik agar ketika melakukan identifikasi ataupun melakukan observasi ini bisa lebih fokus dan area pencariannya akan lebih sedikit, jadi bisa dilihat adanya beberapa indikasi, misalkan mungkin ada kapal militer ataupun dari adanya kapal-kapal nelayan asing. Betul yang dikatakan di paket di awal, jadi ada 4 KRI yang sedang melakukan patroli, di mana rinciannya adalah 3
kapal itu merupakan jenis korvet dan satu merupakan kapal jenis bantuan cair minyak. Jadi memang 4 kapal ini melakukan operasi dan patroli, dan itu saja adalah pemantauan yang dilakukan, di mana pemantauannya itu di bawah koordinasi Kogab Wilan 1. Tidak hanya unsur khususnya kapal perang yang ada, tapi juga ada unsur udara, di mana unsur udara itu ada unsur dari Puspun Terbal, di mana kita tahu bahwa adanya heli dan juga pesawat itu merupakan mata dan telinga untuk kapal. Jadi ketika mungkin di radar tidak terlihat, maka adanya heli ini bisa melihat secara visual dan cepat dan bisa melakukan identifikasi adanya objek-objek yang mencurigakan. Ditambah lagi dengan adanya bantuan dari TNI Angkatan Udara, yaitu adanya satu pesawat Boeing 737 Intermaritime, di mana memiliki beberapa kelebihan seperti adanya optik yang bisa melihat dan juga beberapa hal yang bisa melakukan identifikasi. Jadi seperti ada beberapa komputer yang ada disediakan di pesawat dan bisa melakukan beberapa data sinkronis. Jadi dari kapal sendiri nanti bisa berkomunikasi dengan pesawat dalam rangka untuk pengejaran atau mungkin beberapa hal dalam rangka pencarian. Seperti kita tahu bahwa mungkin Laut Natuna Utara merupakan laut yang sangat strategis secara teritorial. Ini memang milik dari Indonesia. Namun ketika Tiongkok mengklaim terkait dengan adanya 9 dash line atau mungkin adanya 9 titik saja, ini menjadi eskalasi ancaman atau mungkin eskalasi kekuatan militer yang ada. Ditambah lagi dengan adanya video yang viral pada tanggal 13 silam, di mana ada video nelayan yang sangat jelas ada kapal perang Tiongkok di belakangnya. Memang betul sekali yang dikatakan Pangkogab Wilan 1 Laksamana Madya Muhammad Ali bahwa kapal perang itu tidak mengganggu, namun memang perlu adanya penegasan bahwa daerah yang ada di daerah Laut Natuna ini merupakan milik Indonesia. Jadi bisa katakan saat ini kondisi di Laut Natuna Utara cukup aman dan kondusif, dan kami mendapatkan kesempatan istimewa untuk bisa melihat secara langsung. Kami menggunakan heli milik Angkatan Laut, yaitu heli Panther HS-4211. Kita bisa melihat bagaimana operasi yang dilakukan oleh kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melakukan patroli. Ada kapal Bakamla dan ada juga beberapa kapal dagang. Jadi memang kapal-kapal yang memang memiliki hak melintas secara damai. Memang kapal perang diizinkan untuk melintas, betul sekali, tapi memang ini memang untuk tujuan khusus, misalkan mereka ingin ke Selat Malaka ataupun hanya ingin melintas dalam rangka untuk pelayaran, khususnya pelayaran militer. Namun pasti bisa dikatakan saat ini kondisi keamanan di Laut Natuna Utara sudah cukup kondusif dan tidak ada eskalasi ancaman berarti. Yang pasti Kogab Wilan 1 melakukan pengawasan melekat selama 24 jam untuk menghindari dari hal-hal tak diinginkan, khususnya di tempat yang ada di sekitar wilayah kami ini berdiri. Juno? Ya Jono, untuk saat ini bagaimana mekanisme pengawasan itu sendiri terkait dengan gabungan satuan TNI integrasi ini dari TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara, dan lalu seperti apa? Bagaimana operasi ini akan berjalan dan sampai kapan? Ya Juno, jadi memang ada wacana rencana pembentukan satuan TNI terintegrasi. Jadi satuan TNI terintegrasi ini gabungan Trimatra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi memang pembentukan STT ini tidak hanya ada di Natuna, tapi juga ada di wilayah di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi konsep dari STT ini lebih kepada pendekatan kepada potensi ancaman. Jadi misalkan ketika STT ada di Natuna, ada ancaman misalkan ada pesawat tempur asing ataupun dari kapal militer yang sedang melintas, maka ada tindakan, yaitu mungkin ada pencegahan atau mungkin adanya beberapa operasi militer dilakukan secara besar. Jadi memang tidak perlu menunggu misalkan satuan yang ada di Sumatera atau dari Kalimantan untuk bergabung. Jadi dengan adanya STT, adanya satu titik, satu kendali operasi dalam rangka untuk mencegah. Yang pasti untuk wacana khususnya dari STT ini sendiri, ini yang ada di Natuna ini memang cukup kompleks, apalagi kalau kita lihat ancamannya tidak hanya mungkin yang ada di wilayah laut, tapi juga yang ada di pulau-pulau terluar. Saat ini saya berada di Pulau Sekatung. Jadi Pulau Sekatung ini merupakan pulau terluar yang ada yang dimiliki Indonesia, dan tentu saja ini merupakan salah satu posisi yang sangat strategis. Kalau Anda lihat misalkan di peta atau mungkin Anda lihat di map, itu lokasi kami Pulau Sekatung itu bahkan lebih dekat ke Vietnam daripada ke Jakarta. Jadi memang lokasinya sangat jauh dan saat ini sedang dijaga oleh Satgas Pamputer, dan pulau ini tidak dihuni oleh masyarakat sipil, jadi hanya TNI saja. Dan kami sangat beruntung bisa berada di tempat ini untuk melihat bagaimana pengamanan dilakukan untuk meniadakan ancaman dan
dan juga koordinasi yang dilakukan. Jadi bisa dikatakan untuk wacana dari pembangunan dari STT, Satuan TNI Terintegrasi, di mana nanti ada komando langsung dari Kogab Wilayah 1, dibantu dengan Koarmada 1, Korps AU 1, dan juga beberapa kodam yang ada di dalamnya. Jadi memang dalam rangka untuk membantu adanya pencegahan terkait dengan operasi. Jadi memang pengamanan yang ada di Laut Natuna Utara ini tidak hanya unsur lautan yang ada di sekitar, baik mungkin yang ada di zona ekonomi eksklusif ataupun yang ada di Alki 1 dan juga lintas perairan di dalamnya, tapi juga pengamanan dari pulau terluar. Jadi memang beberapa titik seperti kita ketahui bahwa banyak sekali pulau-pulau tidak berpenghuni yang ada di Indonesia, dan salah satu cara untuk menghindari dari adanya klaim dari pulau, maka pulau itu didiami oleh prajurit TNI yang dinamakan dengan Satgas Pamputer. Saat ini Satgas yang ada 20 orang, dan kami sendiri sudah tinggal di sini untuk merasakan bagaimana pengamanan yang ada. Sejatinya adalah pengamanan dilakukan sudah sangat baik, dan jadi mereka tinggal selama kurang lebih 9 bulan, logistik terus dikirimkan. Jadi tujuannya adalah memberikan identitas kepada mungkin pihak-pihak yang mengklaim bahwa pada dasarnya pulau ini milik Indonesia dan lautan di sekitarnya sangat aman, apalagi dengan adanya pembangunan dari Satuan TNI Integrasi. Bisa dikatakan saat ini kondisi laut aman, kondusif, dan tidak ada eskalasi ancaman berarti. Namun bila mana ada peningkatan ancaman, maka dari pihak TNI Kogab Wilayah 1 bisa langsung melakukan operasi penindakan. Juno? Ya, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Darat membentuk satuan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan Indonesia, terutama wilayah terluar dari Indonesia. Terima kasih rekan Jona Hamonangan dari Pulau Terluar Indonesia, Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.